Ya. Ini anak-anak Ustaz. Kemarin kita kerajinan bahan lunak ya. Nah, ini tentunya sudah Ustaz sampaikan. Sini udah ya anak-anak Ustaz ya? Ini udah Ustaz sampaikan ya? Ya, ini udah ya, Zik. Baik, sekarang kita lanjutkan anak-anak Ustaz, kita masuk materi kita ini sangat menarik sekali ya. Dan ini yang mungkin antum sudah mempelajari ini dulu ya, yaitu tentang teknologi informasi ya, dan komunikasi atau disingkat dengan TIK. Ya, dulu mungkin SD antum sudah ada belajar gini ya, Rafa? Belajar TIK ada ya? Iya. SD kelas 6. Ya. Coba antum perhatikan gambar yang ada di buku kita. Itu gambar apa tuh kira-kira, Rafa? Hah? Gambar apa itu? Iya. Iya. Kok berisik kali ya? Bisa ditutup sedikit? Ya tentunya anak-anak Ustadz, anak-anak zaman sekarang ya. Anak zaman sekarang itu apa tuh? Anak generasi Z Ustadz katanya. Iya kan? Iya kan? Udah nggak asing lagi yang namanya komputer. Gadget, ya kan? Kemudian Rizik, muter Zik. Ya, jadi hal ini ya tentunya membuat banyak sekali perbedaan-perbedaan. Kalau di zaman Ustadz, benda-benda ini langka. Ya. Zaman Ustadz seumuran antum, Ustadz belum pernah megang ini. Hah? Ya tahu, tapi belum memiliki. Kayak gini, PC. Ya. Ya, ini udah canggih kali. Kalau dulu tuh monitornya masih tabung ya. Punya antum di rumah? Nah, itu udah jadi barang langka tuh. Kalau antum punya tuh antik tuh. Punya? Iya. TV tabung? Hah? Itu apa? CCTV? Oh gitu. Antum buka ini ya, token listrik gitu. Jadi? Oh. Komputernya dulu dipakai untuk itu. Nah, ya. Itu langka, tapi kalau sekarang anak-anak sekarang aduh, ini udah nggak terpakai lagi nih Ustadz, udah jadul. Padahal zaman Ustadz dulu itu udah paling canggih, itu pun susah didapat. Waktu masih skripsi ya masih pakai komputer yang tabung kayak antum bilang, warnanya putih bisa juga. Ada lagi CPU-nya yang modelnya kalau antum tahu itu digolekkan gini, bukan berdiri gini, golekkan gini, nanti di atasnya letak monitornya. Ya, jadi itulah. Tapi sekarang ini merupakan benda-benda yang ya biasa aja. Kalau dulu tuh benda mewah, benda canggih, sekarang udah biasa aja. Ya kan? Semua rasa-rasa di rumah-rumah udah punya. Ya, bahkan gak cuma 1, 2. Kalau ada 5 orang di rumah itu, 5-5-nya memiliki komputer sendiri masing-masing. Ya. Nah, jadi ini anak-anak Ustadz ya. Ini berhubungan dengan teknologi, informasi dan komunikasi. Jadi komunikasi itu anak-anak Ustadz sangatlah, Ustadz suka salah ini komputer ya, sangatlah penting ya anak-anak Ustadz ya. Jadi perkembangan peradaban manusia diiringi dengan perkembangan cara penyampaian informasi. Paham antum sampai sini? Jadi perkembangan peradaban manusia diiringi dengan perkembangan cara penyampaian informasi.
ya, menyampaikan informasi. Kalau dulu zaman Ustadz menyampaikan informasi, memberikan kabar berita itu menggunakan bukanlah kok burung merpati, udah jadul kali lah itu ya. udah lebih jadul lagi lah. Surat ya, Ustaz masih zaman surat nih, pakai perangko. Antum tahu perangko? Nah, mungkin zaman antum nggak pernah gunakan lagi, ya kan? Mana ada Ustaz, kami pakai WA aja lah Ustaz. Ya kan, mau ngirimkan surat, Ustaz ana sakit, izin nggak bisa hadir, ini surat dokternya, cekrek, foto, kirim, langsung terbaca, ya, langsung terbaca, cepat, ya, nggak butuh waktu berlama-lama. Kalau dulu itu ada namanya waktu-waktu Lebaran itu mengirimkan kartu Lebaran. Nah, kalau zaman-zaman Umi antum tahu tuh, Abi antum, kartu Lebaran. Jadi kalau sekarang nggak ada lagi ya. Kartu Lebaran cuman. Jadi ada kartu ucapan selamat Lebaran gitu. Nanti enggak, cuman ucapannya dari Rafa dan keluarga. Dikirimkan. Ya. Jadi kan, pernah ya? Iya. Sekarang udah nggak ada lagi tuh. Sekarang mana ada? Ya paling tinggal di chatting aja, di chat aja, pakai WA, kirimkan stikernya langsung, ya kan? Dan lebih cepat, lebih menarik. Kalau sekarang dikirim surat orang pun malas baca, ya kan? Aduh, sekarang udah pakai elektronik. Itulah kemudahan informasi, penyampaian informasi ya anak-anak Ustaz ya, sangat berbeda ya. Makanya anak-anak sekarang ini hidupnya begitu mudah, ya kan? Apa-apa semua ada. Antum nggak mengalami namanya masa-masa perubahan, masa-masa bagaimana berkembangnya teknologi. Antum cuman memakai aja, ada. Dulu zaman Ustadz tuh handphonenya masih besar-besar, antenanya pakai antena. Kalau dijatuhin nggak retak. Iya, nggak retak, cuman pecah. Ya kan? Sekarang handphonenya wah udah layar semua. Oh, yang antena panjang. Antenanya panjang, ya kan? Berantena misalnya. Nah, nggak pakai antena, canggih lagi, ya kan? Nah, gimana? Tipis, bisa dilipat lagi. Nah, itu nggak diremat-remat, ya kan? Nanti mau pakai di bioskop lagi. Ya tapi sekarang banyak yang canggih, ada yang bisa digulung lagi kan? Ada ya? Pernah antum? Pernah ada Mas Adi. Punya? Samsung Galaxy. Wah, langsung tahu itu. Ya, langsung dilipat. Iya. Jadi coba kalau Ustadz tanya lah, antum ini pasti disediakan satu orang satu kan, kecuali anak pondok, ya kan? Handphone. Ya, antum enggak? Antum pondok? Ih, kasihan ya. Enggak lah, itu bagus maksud Ustaz. Iyalah, ya bagus dia enggak terpengaruh sama perkembangan. Iya. Antum? Sama lah pasti ya kan? Orang kalian satu kamar. Ya, yang lain Rafa, ini pasti disediakan. Minimal Samsung ini. Jadi Xiaomi. Oh. Nah, itu, ya kan? Dimudahkan antum. Coba perhatikan anak-anak Ustaz ya, ini tadi ya. Kalau dulu anak-anak Ustaz gambar-gambar ya, penyampaian informasi ini melalui gambar-gambar yang tidak bermakna di dinding-dinding gua. Ya. Itu juga merupakan satu cara menyampaikan informasi. Kemudian di prasasti-prasasti ya, di batu-batu diukir, ya kan? Itu juga termasuk cara orang menyampaikan sebuah informasi. Jadi kalau anak-anak Ustadz yang sekarang ini ya, zaman-zaman purba, dia menyampaikan informasi dari lukisan dinding-dinding gua. Ya, jadi kalau anak-anak Ustadz sekarang ini masih suka melukis-lukis dinding, menggambar-gambar dinding di kelas, di meja, ataupun di dinding-dinding kamar, rumah,
Berarti apa? Berarti naluri purbakalanya sedang muncul. Ya kan? Ya, seninya saya. Iya. Jadi seperti itu. Nah, ini jadi anak-anak Ustadz ya. Sekarang kita sudah dikenalkan dunia informasi yang dikenal dengan nama internet. Ya, dulu zaman Ustadz pertama kali masuk internet itu sinyalnya masih 2G. Ya kan? Ya kan? Sekarang udah mau masuk 5G. Ya kan? Wah. Antum nggak merasakan ini kan? Betapa lambatnya membuka file. Pernah merasakan? Nggak pernah. Iya, baru 3G, baru 4G. Nah, sekarang pun udah lemot ya kan? Ya, anak-anak Ustadz, sekarang kita lihat dari prasejarah, dia menyampaikan informasi dengan cara melukis dinding gua. Ya. Jadi di sini perlu antum catat ya, zaman prasejarah menyampaikan informasi dengan cara melukis dinding gua. Ya. Iya, di zaman sejarah ya, menyampaikan informasi dengan cara bunyian. Ya, bunyi-bunyian, bunyi lonceng, kentongan, misalnya gitu kan. Sekarang masih digunakan tuh kira-kira? Masih di desa-desa ya. Kalau misalnya ada maling, kemudian dipukul kentongan, semua orang keluar. Kebakaran misalnya. Apa yang ini? Ya, boleh antum rangkum. Ya, dengan cara bunyi-bunyian. Jadi kita bisa lihat ya, kalau ada mungkin antum lihat di dinding-dinding gua tuh tentang gambar perburuan hewan misalnya. Zaman dulu peninggalan prasejarah. Ya, dia orang zaman dulu memburu-burunya itu gajah misalnya, ya kan? Berburu gajah. Nah, jadi kita bisa tahu dari gambar-gambar yang ada di dinding-dinding gua. Ya, jadi ingin menyampaikan bahwa di zaman itu ya seperti itu informasinya. Kemudian anak-anak Ustadz ya, ini dia di zaman sejarah ini sudah mulai diciptakannya bunyi-bunyian. Tapi perlu anak-anak Ustadz tahu ya, bahwa kalau di tempat kita itu mungkin masyarakat kita ataupun dalam syariat agama kita itu melarang bunyi-bunyian alat musik. Nah, ini perlu saya tekankan lagi kepada anak-anak Ustadz yang antum sudah belajar, sudah mulai mengenal ya, apa yang tak boleh, apa yang boleh. Hendaknya ketika kita sudah tahu, kita tidak kita sudah tahu itu tidak boleh, tidak kita kerjakan. Ada anak-anak Ustadz yang masih, Ustadz, di rumah anak tuh tiap ada yang masih mendengarkan musik sekali-sekali. Berarti masih menghalalkan berarti ya kan? Iya enggak? Ya. Kan tidak bisa bersatu. Ya kan? Tidak bisa bersatu kan? Al-Qur'an dan musik. Nah, ini Ustadz udah nampak dari muka-mukanya nih. Muka-muka TikTok udah nampak Ustadz ini. Iya kan? Ya pasti kan ada musiknya itu kan? Iya. Joget lagi.
Jangan ya anak-anak Ustaz ya. Maksudnya antum sudah tahu ini sangat berbahaya. Berbahaya karena dia apa? Dia bisa merusak hati. Kita sih nggak masalah. Dengar-dengar nggak terasa kita, tapi nggak, tanpa kita sadari hati kita sudah rusak. Menghafal susah, menghafal Al-Quran. Tapi kalau ngapal lagu, satu album sehari dapat, ya kan? Ngapal Quran satu baris saja, aduh, a i o e o dia, a i o e a, gagok dia, ya kan? Segera tinggalkan ya anak Ustaz. Ya apa? Nah. Kalau bisa di rumah ada kayak gitu, matikan langsung TV-nya. Janganlah. Apalagi, ini Ustaz ada 17 Agustus 4. Nggak usah ikut kalau ada kayak gitunya, ya kan? Hah? Terus ada musiknya? Suruh joget-joget antum sampai ke atas. Kalau main game ada musiknya juga. Nggak boleh lah. Apalagi main game itu gambarnya entah apa-apa lagi kan? Apalagi game Gambarnya udah nggak bener Ustaz ya. Nah, seperti itu ya anak-anak Ustaz ya. Jadi kalau misalnya antum pun nanti di rumah ataupun handphone antum ganti ringtone-nya. Ganti ringtone-nya. Iya, ganti pakai kuku ayam, bisa kan? Suara piring pecah, jeder, nah, ya kan? Itu kan nggak musik, ya? Bisa kan? Segera download, gratis. Nah, jadi jangan itu. Itu juga sebagai ya media komunikasi, tapi nggak kita gunakan karena tidak sesuai dengan syariat agama kita. Ya. Baik, anak-anak Ustaz lanjutkan. Sekarang kita masuk di ini ya, zaman 3000 sebelum Masehi. 3000 sebelum Masehi. Ya, musik itu udah ada lah sejak dulu. Ya, nggak tahu Ustaz secara persisnya seperti apa, tapi wah nggak tahu lah Ustaz. Ya, yang jelas itu tak boleh. Nggak ada lagi perlu kita perdebatkan, ya kan? Kenapa Ustaz? Merusak, Nabi melarang, ya kan? Akan ada apa hadisnya? Kalangan umatku yang menghalalkan musik, sutra, kemudian apa? Khamar, Nah, jadi kita jangan termasuk orang yang itu, ya kan? Nah. Tapi anak-anak Ustaz, ini sekarang kita masuk ke zaman 3000 sebelum Masehi, yaitu pertama kali tulisan digunakan bangsa Sumeria dengan menggunakan simbol-simbol yang berbentuk piktografi. Ya, piktografi, ya. Piktograf. Siapa yang udah tahu piktograf seperti apa? Apa nih, Jik? Tunggu Ustaz tengokkan ya piktograf itu. Ya. Ya. Oh ya. Siapa yang udah di konseling? Belum? Semua? Udah di konseling kan tuh? Ya, jadi 3000. Sudah? Coba perhatikan. Ini 3000 sebelum Masehi. Ya, jadi ini ditemukannya, ya. Jadi gambar-gambar ya, seperti lukisan-lukisan kuno. Nah, ini mirip juga nanti kita lihat di
zaman setelahnya ya masih mirip ya, tapi namanya hieroglif ya. Zaman 2900 sebelum Masehi ini disebut dengan hieroglif. Ya, jadi kalau antum pernah lihat tuh ya gambar-gambar. Nah, kalau piktograf ini ya. Ini masih digunakan ya anak-anak Ustaz ya. Orang-orang masih belajar, masih banyak yang menggunakan simbol-simbol ini sebagai media informasi. Ya, ini coba tonton. Ya, ini kalau antum lihat ya kan? Dia ada yang menggunakan gambar-gambar juga. Ya, simbol-simbol yang digunakan sebagai huruf. Ya. Nah, ya, seperti kita lihat di Mesir ya, Mesir kuno. Nah, seperti ini. Nah, dan ini anak-anak Ustadz masih digunakan ya anak-anak Ustadz sampai sekarang. Ini Mesir itu, Ustaz. Ya. Seperti itu. Ya, mungkin kita sering ya melihat ada beberapa simbol-simbol seperti simbol mata misalnya gitu ya. Ya, itu merupakan juga salah satu ya dari huruf-huruf hieroglif ini. Ya, sampai sini kira-kira anak Ustadz ada yang ingin antum tanyakan? Kenapa zaman dulu orang-orang belum pakai bahasa? Bagaimana? Belum pakai bahasa. Belum pakai bahasa? Pakai bahasa juga. Cuman ini kan sebagai tulisan, bentuk-bentuk tulisannya. Enggak, belum seperti itulah. Belum lah. Ya. Ini kan sudah diterjemahkan di zaman sekarang lah gitu ya. Huruf-huruf. Ya. Sama kayak misalnya antum kalau pramuka misalnya, pernah kan? Ada pakai sandi-sandi Morse misalnya gitu kan. Ya kan? Oh, itu kan. Kan simbol-simbol ya kan, untuk dijadikan huruf. Ada yang pakai bunyi juga ya kan, panjang pendek gitu kan. Ada pakai cahaya ya kan. Makanya antum kok di dermaga itu kan, kadang-kadang dari jarak jauh kapal itu kan dikasih tanda pakai cahaya kan. Iya. Ya, sampai sini ada yang ditanyakan kira-kira? Rafa? Nggak ada? Masya Allah. Udah paham ya? Ini kita menarik sejarah dulu ya anak-anak Ustadz ya. Sebelum kita menggunakan handphone, sekarang ini media internet, ya awalnya itu ya seperti inilah. Mungkin antum sudah merasakan mungkin di dua zaman misalnya ya. Anak Ustadz merasakan surat menyurat dan merasakan handphone, kecanggihan internet, ya, merasakan. Ada nggak? Anak lahir udah langsung internet saat, ya nggak tahu nanti ke depannya entah apa lagi teknologinya, ya kan? Internet itu kan mengaplikasikan ya anak-anak saya, ya seperti kita menelpon gitu kan. Kalau dulu kan kalau dengar cerita, ini ada orang yang bisa telepati, bicara jarak jauh. Oh, karena ilmu apalah gitu ya. Ya, ada ilmunya. Tapi sekarang itu bukan sesuatu hal yang mustahil. Karena apa? Orang dari luar negeri saja menyeberangi pulau, menyeberangi lautan, ya. Bisa juga telepon jarak jauh, bicara jarak jauh tanpa harus memiliki ilmu kebatinan atau ilmu apalah ya, itu ya kan. Bisa ya. Rizik kangen dia sama uminya, tinggal angkat aja video call. Yang penting kuota ada. Ya kan? Bisa langsung lagi lihat. Wah, Umi lagi masak ini ternyata. Wah, Umi lagi sedih ini ternyata. Oh enggak. Ya kan? Pagi ini atau juga
Nah, kalau telepati mungkin cuman nggak nampak gambar ya kan, ini lebih hebat lagi ya, nampak gambar. Bahkan sekarang ada lagi teknologi yang lebih canggih. Antum bisa munculkan apa namanya, hologramnya, seperti manusianya, bisa antum munculkan. Cuman nggak bisa antum pegang aja. Tapi kayak mana gerakan yang di sana bergerak juga seperti kayak gitu di sini, ya kan? Nah, begitulah. Hah? Di copy. Jadi kalau antum seolah-olah ingin ada umi antum di sini, bisa, ya kan? Antum munculkan dengan teknologi. Nah, seperti itu, saking kita canggihnya. Di Jepang udah gambarnya nggak pakai manusia. Apa? Apa? Oh tuh yang kayak Google apa itu? Iya. Jalan sendiri. Ya pernah antum main itu? Pernah? Pernah main itu? Nah, itulah kecanggihan ya. Teknologi antum juga harus hati-hati nih. Harus bisa memilih. Jangan. Nah, nih tahun 500 sebelum Masehi. Ya. Ini manusia sudah mengenal cara membuat serat dari pohon. Ya. Serat kita udah tahu ya semalam tuh ya, belajar serat ya. Nah, ini sudah dibuat serat dari pohon yang tumbuh di sekitar Sungai Nil yang digunakan sebagai kertas. Ya. Kalau dulu medianya adalah batu, dinding-dinding, sekarang sudah mengenal medianya kertas, tapi dari serat pohon. Ya, ini sebuah kemajuan tentunya ya, bergerak maju nih. Ya, teknologi sudah mulai dimudahkan. Ini tahun 500 sebelum Masehi. Ya, tahun 500 sebelum Masehi sudah menemukan serat. Ya. Menjadi kertas. Dulu kan yang dikulit-kulit. Iya, itu dulu sebelum itu kan. Kemudian memasuki tahun 105 Masehi. 105 Masehi. Ya, ini kita kenal bahwa bangsa yang ini adalah Mesir ya. Ini Sumeria. Ya kan? Kalau di sini ya, ini ditemukannya kertas dari serat bambu ya, bambu dan kayu ya. Ya, dari serat bambu, kayu. Negara yang berkembang ini pertama kali adalah Cina. Ya kan? Baik, anak-anak Ustadz, sampai sini ada yang ditanyakan kira-kira? Nggak ada. Ya, baiklah anak-anak Ustadz, jika tidak ada yang mau ditanyakan ya, hendaknya anak-anak Ustadz nanti juga membaca ya buku-buku tentang teknologi informasi dan komunikasi, agar pekan depan Ustadz mendapatkan juga bisa kita diskusi mengenai teknologi informasi dan komunikasi ini. Kadang anak-anak Ustadz yang Ustadz tidak pahami, antum bisa tahu apa yang sedang berkembang saat ini, ya kan? Anak-anak muda sekarang lebih paham tentang perkembangan teknologi.
apalagi yang berhubungan dengan internet, ya kan? Bahkan ada yang sudah bisa jadi programmer, ya kan? Buat program sendiri. Ada yang di sini Ustaz aneh, ada yang paling apa nih? Ada juara EA Sport, ya kan? Baik, baiklah anak Ustaz, saya cukupkan pembelajaran kita sampai di sini. Jika ada yang ingin ditanyakan, antum bisa langsung menanyakan kepada Ustaz nanti di luar pembelajaran ini. Mudah-mudahan apa yang Ustaz sampaikan dapat menjadi ilmu yang bermanfaat dan menambah wawasan antum. Saya cukupkan. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.